Annyeonghaseyo yorobun. Hari ini, minggu ini maksudnya tema kita itu masuk ke Nalcha wa Yoil. Ini kita akan belajar tentang tanggal dan bulan, nama-nama hari dalam bahasa Korea, dan tentunya ini sebenarnya masih berhubungan dengan angka ya. Angka yang kemarin kita pelajari ya, minggu kemarin kan ada dua angka, versi angka dalam bahasa Korea itu kata bilangan Shino dan juga kata bilangan Koreanya. Nah, kira-kira ini gambaran yang akan kita pelajari hari ini. Kita juga akan belajar, akhirnya kita belajar tata bahasa untuk partikel objek yaitu ere. Jadi mulai hari ini Yorobun bisa membuat kalimat secara utuh ya. Kemarin-kemarin kan baru belajar partikel subjek, kemudian akhiran kalimat semita, emita ya. Tapi kalau sekarang minggu ini Yorobun belajar partikel objek sehingga nantinya Yorobun bisa membuat kalimat secara utuh ya, ada subjek, objek dan predikatnya ya. Dan kita juga belajar partikel wagwa ya dan partikel e. Jadi partikel e ini ada banyak fungsinya ya. Yang kita pelajari fungsi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah fungsi yang untuk digabungkan dengan waktu ya. Lalu kita juga akan ada beberapa contoh dialog percakapan yang nanti bisa Yorobun aplikasikan sebagai tugas dialog dengan partner Yorobun. Langsung aja kita masuk. Yang pertama adalah sebentar. Oke, kita masuk ke bagian Nalcha Gwalion Ohi ya. Ikuti saya. Seperti biasa, saya baca terlebih dahulu baru Yorobun ikuti setelahnya. Nyon, wol, il, shi. Di bawahnya irwol, iwol, samwol, sawol, uwol, yuwol, cirwol, parwol, guwol, shiwol, shibirwol, shibiwol. Oke, 잘했어요. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini, saya highlight dari segi pelafalannya. Yang pertama adalah pada saat melafalkan irwol ya, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa di minggu lalu ya, bahwa kalau misalnya di suku kata berikutnya ini ada ing ya, maka bacanya realnya itu si bacimnya dia menjadi naik ke atas ya. Ini secara penulisannya, kalau secara pelafalannya i roll ya, i roll ya. Jadi pelafalannya seperti itu. Dan kalau Yorobun sadari ya, kalau Yorobun notice di sini yuol ya, gioknya nggak ada ya. Jadi bukan yukwol, bukan, tapi yuol ya. Jadi memang khusus untuk beberapa kosakata, beberapa angka itu bacimnya hilang ya, atau kosakata akhir konsonan akhirnya hilang gitu ya. Kemudian cirwol ya, parwol sama juga ya, ini konsepnya seperti irwol ya, dan guwol, shiwol juga biupnya hilang jadi bukan shibwol tapi shiwol. Kemudian shibirwol, shibiwol. Jadi penamaan di bulan di Korea itu menggunakan angka kata bilangan Shino ya. Jadi bulan pertama, bulan kedua sampai bulan terakhir, bulan ke-12 ya. Mereka semua menggunakan angka Shino ya. Jadi irwol, iwol, samwol, sawol, uwol, yuwol, cirwol dan seterusnya ya.
Jadi memang sangat berbeda ya dengan eh, penamaan bulan pada umumnya ya secara internasionalnya gitu. Nah, kalau Yorobu lihat di atas, nyon itu tahun ya, wol itu penamaan untuk bulan, il itu tanggal, dan shi itu adalah jam ya. Kemarin kita juga belajar, nah, kalau menit itu bun ya, kalau detik itu cho ya. Nah, ini juga Yorobu sudah belajar ya kapan untuk jam sendiri ya, kapan bagian mana dia harus pakai kata bilangan Korea dan bagian mana dia harus pakai kata bilangan Cina ya, karena itu di mix ya, dicampur. Nah, itu juga perlu ya Robun perhatikan dengan baik gitu. Nah, lalu masuk ke berikutnya ya. Ini adalah kosakata yang berkaitan dengan hari-hari ya, hari misalnya kita mau bilang kemarin, hari ini, besok, lusa, itu gimana sih dalam bahasa Korea? Ya, saya dulu yang ucapkan baru diikuti oleh Yorobun. 그저께, 어제, 오늘, 내일, 모레, 지난해, 작년, 올해, 금년, 다음 해, 내년. 지난달, 이번 달, 다음 달. 지난주, 이번 주, 다음 주. 평일, 주중, 주말. Oke, ya ini sudah ada artinya, tinggal Yorobun hafalkan saja. Ini sangat penting ya. Karena kenapa? Seperti yang saya sebutkan di awal kelas, awal semester beberapa minggu yang lalu, bahwa bahasa Korea itu sangat erat hubungannya dengan perubahan kata yang mengikuti waktunya ya. Kapan, apakah kegiatan yang Yorobun lakukan itu dilakukan pada hari ini ya, pada saat ini maksudnya, atau sudah dilakukan di waktu yang lampau, atau akan dilakukan di waktu yang akan datang. Nah, itu akan mengalami perubahan di kosakatanya ya, dan juga tata bahasanya. Itu sangat berpengaruh sekali. Maka ya, kalau misalnya orang Korea belajar bahasa Indonesia, itu dari segi tata bahasa mereka tidak perlu memikirkan adanya perubahan kata. Contohnya kita bisa bilang saya makan sekarang ya, saya tadi makan, atau saya makan besok gitu contohnya ya. Uh, Kata makan itu tidak mengalami perubahan kan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Korea itu berubah ya. Nah, di situ apa pentingnya kalau misalnya Yorobun di dalam satu kalimat itu menaruh kata oje kemarin, maka itu satu kalimat harus berubah menjadi masa lampau ya. Kata kerjanya berubah, akhiran kalimatnya berubah, tata bahasanya berubah ya. Itu jadi berubah semua ya, kecuali yang berubah adalah subjeknya ya. Subjek tidak mengalami perubahan, objek juga tidak mengalami perubahan ya. Nah, sama juga kalau misalnya Robun memakai kata nail, more, itu kan berarti menandakan masa depan ya, masa yang akan datang. Maka juga mengalami perubahan. Jadi begitu eh, apa dalam satu kalimat itu harus konsisten ya. Ini kalimatnya ini, kegiatannya ini di masa di waktu kapan dilakukannya ya, sekarang kah, di waktu yang lampau, atau yang akan datang. Itu mempengaruhi struktur kalimat dalam bahasa Korea secara keseluruhan. Sama juga ya, 장년, 금년, 내년 ya. Ini 장년, 금년, dan 내년. uh, 올해 itu juga sering dipakai ya, 올해, 작년, 내년 itu sering dipakai ya.
ketimbang jinanhe dan damhe itu jarang sekali dipakai. Yang paling banyak dipakai adalah jangnyeon, ore atau gemnyeon, dan juga naengyeon, ya, menandakan tahun lalu, tahun ini, tahun depan, ya. Dan Yorobun bisa lihat ya, jinandal, ibondal, damdal, jinanju, ibonju, damju, ya. Jinan ini berarti lalu, ya, sudah lampau, sudah lewat. Ibon artinya saat ini, ya. Jadi kalau ibondal itu bulan ini, tapi kalau ibonnya ini berdiri sendiri, maka dia bermakna berarti eh, saat ini. Sedangkan dalam itu kalau dia berdiri sendiri artinya adalah berikutnya, ya. Makanya kalau misalnya orang Korea dia lagi presentasi nih contohnya, ya. Terus mereka mau mau next ke slide berikutnya, mereka akan bilang dalam, 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 ya, seperti itu. Nah, itu karena dalam itu berarti berikutnya atau next gitu. Lalu kenapa ini tidak jinan wall, ibon wall, dalam wall, ya, tidak. Wall dipakai untuk menyatakan nama-nama bulan, ya, hanya nama bulan saja. Dan juga bisa sebenarnya bisa juga ya Robun bilang 1 bulan, 2 bulan, ya, eh, 3 bulan, ya, ilgewol, igewol, samgewol, ya, seperti ini. ilgewol, igewol, ya, samgewol, yaitu berarti 3 bulan, ya. Ya, kalau misalnya pakai dal juga bisa, ya, handal. Kalau dia pakai dal berarti pakai kata bilangan Korea, dudal, ya. Nah, kalau dal dia pakai kata bilangan Korea. Kalau misalnya gewol, ya, itu pakai kata bilangan Cina. Itu kalau Yorobun mau menyebutkan kata 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, seperti itu, 4 bulan, dan seterusnya. Nah, itu hanya tambahan, bisa Yorobun catat. Kemudian kalau yang Robun mau bilang weekdays, ya, hari kerja itu adalah Pyongil. Kemudian Sabtu Minggu itu adalah Jumal, ya. Nah, sekarang kita masuk ke nama-nama hari di Korea. Jadi hari, ya, dalam bahasa Korea itu adalah Yoil, ya. Yoil. Eh, Nanti diikuti oleh penamaan untuk hari Senin, Selasa sampai Minggu, ya. Kita baca bersama-sama, ya, setelah saya. 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일. Nah, kalau ini untuk hari Senin sampai hari Minggu, ya. Kalau Yorobun mau gampang, kalau saya dulu cara saya menghafalkan hari itu hanya bagian depannya aja, ya. Jadi wol, hwa, su, muk, gem, to, ya. Wol, hwa, su, muk, gem, to, ya. Nanti gem, to, il, sorry. Jadi nanti belakangnya tinggal ditambahin yoil aja, ya. Woryoil, hwayoil, suyoil, mogyoil, gemyoil, toyoil, ilyoil, ya, dan seterusnya. Lalu penamaan, ya, penulisan tanggal dalam bahasa Korea juga minggu kemarin sudah saya jelaskan, ya. Ini tahunnya dulu, bulan, baru tanggalnya. Kalau nggak ada tahunnya berarti bulannya dulu baru tanggalnya, ya. Nah, ini saya berikan beberapa kosakata yang tabel yang ini itu adalah kosakata kata kerja.
Sedangkan di sebelahnya itu adalah kata benda. Ya, kita baca yuk. 자다, 일어나다, 샤워하다, 이를 닦다, 마시다, 오다, 공부하다, 일하다, 이야기하다, 만나다, 보다, 쉬다, 사다, 운동하다. Ya, ingat sadanya harus ada angin yang keluar dari rongga mulut sada. Ya. Berikutnya 밥, 물, 술, 책, 사전, 필통, 가방, 구두, 옷, 바지, 영화, 드라마, 음악, 친구, 남자친구, 여자친구, 휴대폰, 텔레비전, 라디오, 책상, 의자. Nah, untuk kata 남자친구, 여자친구 ya. 남자 itu artinya laki-laki, 여자 itu artinya perempuan ya. Maka kalau misalnya saya, contohnya ya, saya kan perempuan, berarti kalau saya bilang saya punya pacar, 남자친구가 있습니다. Ya, kalau misalnya 여러분 yang laki-laki punya pacar, maka bilangnya 저는 여자친구가 있습니다. Seperti itu. Next kita masuk ke tata bahasa ya. Nah, ini saya senang nih kalau udah masuk partikel objek, artinya ya Robun bisa bermain-main dengan kalimat ya. Jadi bisa membuat kalimat beragam macam ya, bervariasi gitu, karena ya Robun sudah tahu partikel objek, dan nanti kita akan juga belajar beberapa partikel penting lainnya ya. Nah, kita lihat yuk, partikel ini diletakkan pada kata benda untuk menunjukkan objek dari kalimatnya ya. Digunakan apabila kata bendanya berakhiran konsonan. Digunakan kalau kata benda itu berakhiran vokal. Nah, lagi-lagi saya selalu tidak pernah lelah mengingatkan bahwa pola kalimat bahasa Korea adalah subjek, objek, predikat. Objek itu selalu di tengah ya posisinya. Nah, kita lihat yuk contoh kalimatnya ya. 지원 씨가 밥을 먹습니다. 지원 makan nasi ya. Yorobu lihat kata 밥 itu artinya nasi ya. Dan 밥 ini memiliki konsonan akhir ya, atau bachim dalam bahasa Koreanya. Konsonan akhir ini, jadi kalau dia pakai konsonan akhir, lihat kalau kata bendanya berakhiran konsonan, maka harus memakai untuk partikel objeknya. 밥, 밥을 ya. 지원 씨가 밥을 먹습니다. Ya. 지원 씨가 subjek, 밥을 objek, 먹습니다 predikat. 학생이 책을 읽습니다. Siswa membaca buku ya. Berarti cek ada bachimnya, ada konsonan akhir, maka dia pakai 책을 읽습니다. lanjut, 엄마가 한국 드라마를 봅니다. Ibu menonton drama Korea. 한국 드라마, drama itu 여러분 kata bendanya berakhiran vokal, vokal A. Maka kalau dia berakhiran vokal, partikel objeknya menggunakan re ya, harus pakai re. 드라마를
봅니다. Lalu 언니가 치마를 삽니다. Ya, kakak perempuan membeli rok ya. Jadi cima itu adalah rok. Cima, cima ya, berakhiran vokal. Vokal A ya, maka pakai re. Cimare. Nah, berbicara tentang penyebutan anggota keluarga di sini karena ada onni, saya tambahin aja ya kosakata yorobun ya. Jadi kalau onniga itu adalah kakak perempuan ya. Saya tulis sini onni itu. Nah, onni ada beberapa soal pemanggilannya agak-agak rumit kalau di onni, upa, hyung, kemudian nuna. Nah, Oni itu adalah panggilan untuk kakak perempuan yang manggil adalah perempuan. Jadi kalau perempuan punya kakak perempuan, dia manggilnya Oni. Kalau perempuan punya kakak laki-laki, maka perempuan itu harus bilang upa, ya. Hyung, Hyung itu laki-laki punya kakak laki-laki, maka dia harus panggil Hyung. Kalau Hyung punya kakak perempuan, maka Hyung kalau laki-laki ini punya kakak perempuan, maka dia harus panggil Nuna ya. Lagi ya, saya ulang. Kalau perempuan punya kakak perempuan, maka si perempuan ini dia harus panggil Onni. Tapi kalau perempuan punya kakak laki-laki, maka si perempuan ini harus panggil Uppa. Sedangkan kalau si laki-laki punya kakak laki-laki, maka laki-laki ini harus panggil Hyung ke kakaknya. Tapi kalau kakaknya perempuan, maka si laki-laki ini harus panggil Nuna. Ya, jadi berbeda ya Yorobun ya. Tentunya Onni, Uppa, Hyung, Nuna juga berlaku untuk memanggil seseorang di luar anggota keluarga ya. Misalnya Yorobun punya temannya itu misalnya saya kan perempuan ya, misalnya saya punya temannya ini cowok ya, temannya laki-laki, dia itu umurnya udah tua ya, udah lebih tua dari saya gitu ya, jadi saya panggilnya upa ya. Tapi kalau misalnya saya punya teman perempuan, dia itu lebih tua dari saya panggil onni ya, upa onni ya. Kalau misalnya untuk yang lebih tua, yang lebih muda, itu nggak ada panggilan khusus ya sebenarnya. Cuma kalau misalnya kita pengen bilang saya punya adik laki-laki, adik itu adalah dongseng. Jadi kalau mau bilang adik laki-laki nam dongseng, kalau adik perempuan yo dongseng. Ya, seperti itu. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kira-kira itu ya partikel er ya. Bisa jadi 여러분 sekarang bisa bilang 저는 한국어를 공부합니다. 야. 저는 한국어를 공부합니다. Oke. Lanjut, partikel wagwa. Apa sih partikel wagwa ini? Wagwa adalah partikel yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kata benda ya. Wa diletakkan pada kata benda yang diakhiri dengan vokal, sementara gua diletakkan pada kata benda yang diakhiri dengan konsonan. Gampangnya wagwa ini sama dengan dan fungsinya ya. 어제와 오늘은 일합니다. Kemarin dan hari ini saya bekerja. 어제와 오늘은 일합니다. Ya. Oje itu adalah kata benda, ya kan? Dan oje di sini berakhiran vokal
berakhiran huruf vokal, maka dia pakai wa, ya. 어제와 오늘은 일합니다. Misalnya Yorobun nanya, Bu, ini kenapa ada kata oje, tapi akhiran kalimatnya tetap ilhamidah ya. Nah, ojewa onerin itu menjadi maaf, menjadi subjeknya ya. Di sini kalimatnya menyatakan memberatkan bahwa si si pelakunya atau sayanya atau siapapun orangnya itu dia bekerja kemarin dan hari ini ya, kecuali misalnya dia bilang 저는 어제 일했습니다. Nah, 그러면 kalau begitu uh, maka ilhadnya tetap harus berubah ya menjadi past tense gitu. Lalu 누나와 형이 술을 마십니다. 누나와 형이 술을 마십니다. Wa di sini adalah kata dipakai wa ya, karena nunanya ini berakhiran vokal a ya. 누나와 형이 술을 마십니다. Minggu depan saya akan memberikan perbedaan ya, perbedaan partikel enen dan iga ya. Jadi memang kapan sih pakai enen, kapan pakai iga ya, itu ada ketentuannya ya, dan itu bisa merubah, bisa berbeda makna gitu ya. Contohnya kalau misalnya pakai partikel, salah satu fungsi partikel enen adalah bahwa si pembicara menekankan suatu hal ya. Kalau dia benar-benar menekankan bahwa hal itu adalah penting, maka dia pakai enen ya. Di situ fungsi enen salah satu fungsi enen ya. Nanti kita akan belajar sedikit lebih dalam lagi tentang perbedaan enen, kapan pakai enen, kapan pakai iga ya dalam satu kalimat. Lalu 토요일과 일요일은 운동합니다. 여러분 lihat 토요일 itu ada 마침 리을 ya. 토요일과 일요일은 운동합니다. 학생과 선생님은 한국 음악을 듣습니다. Ya, 학생 dia punya 받침 atau ada konsonan ya, berakhir konsonan, maka pakai gua ya, gua. Jadi gua itu adalah maknanya dan. Lalu dia hanya bisa dihubungkan dengan sesama kata benda ya, kata benda dan kata benda. Nanti kalau misalnya Robun udah belajar bahasa Koreanya lebih advance lagi, udah upgrade lagi bahasa Koreanya gitu, misalnya setelah kelas ini terus Robun serius untuk belajar bahasa Korea lebih dalam, maka nanti sebenarnya wagwa ini contohnya nanti Robun juga akan belajar bagaimana mengubah kata kerja ya, kata kerja ke kata benda ya, bagaimana mengubah satu kalimat ini tuh diubah jadi kata benda ya. Nah, itu akan lebih belajar ke sana lagi ya. Terus nanti juga ya Robun akan belajar untuk kalimat yang berhubungan dengan masa depan, masa yang akan datang ya, atau kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu kayak future tense-nya itu ada banyak aturannya lagi ya, kapan misalnya probabilitasnya itu berapa persen ya, kalau misalnya 100% harus pakai tata bahasa yang mana, kalau misalnya masih 50-50 pakai bahasa yang mana, pakai tata bahasa yang mana. Nah, itu nanti belajarnya ke arah sana kalau Yorobu serius untuk belajar bahasa Korea ke depannya gitu ya. Nah, ini saya hanya ngasih gambaran aja sih kira-kira bahasa Korea itu seperti apa kompleksitasnya ya. Berikutnya partikel e ya, seperti yang di awal saya bilang, partikel e ini punya banyak fungsi ya. Dia bisa berarti bermakna ke ya, bermakna ke ya, jadi harus disambungkan dengan kata kerja dan harus ada keterangan tempatnya ya. Bisa juga dia bermakna berarti pada ya, yang nantinya itu berkaitan dengan waktu ya, hari, tanggal ya. Kemudian e itu juga bisa berarti di ya, kalau bisa di, ke, dan pada ya. Nah,
Dan masih banyak lagi sebenarnya partikel E itu, ada beberapa lagi fungsinya. Namun yang hari ini kita pelajari itu hanya fokus ke fungsi yang berkaitan dengan waktu saja ya. Jadi partikel ini dilekatkan di belakang kata benda yang menyatakan waktu untuk menunjukkan waktu berlangsungnya sebuah kegiatan ya. Tetapi partikel E tidak digunakan pada ungkapan waktu seperti onje, kejake, oje, unul, neil, mure ya. Onje itu artinya kapan ya. Tadi yang kejoke, oje, unul, neil, mure itu yang tadi kita pelajari di slide ini. Mana nih? Ini dia ya. Sama juga ya, jadi tidak oh tidak. Tapi kalau untuk jangnon, gemnyon, nenyon, daum, dal yang ini dengan pyongil dan jumal itu bisa pakai e ya, kecuali yang di atas ini. Nah, jadi itu jangan lupa ya, itu di highlight, penting sekali. Jumare 영화를 봅니다. Saya menonton film pada akhir pekan. 이번 주에 친구를 만납니다. Saya bertemu teman pada minggu ini. Ya, Yorobun lihat ya. Jumare 이번 주에 itu ada e-nya ya, dan di sini enaknya adalah tidak ada aturan ya. Jadi mau kata bendanya itu berakhiran konsonan maupun berakhiran vokal, dua-duanya pakai e ya. Di sini yang perlu Yorobun highlight lagi ya, yang perlu Yorobun highlight itu adalah subjeknya ya. Saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa pada saat berkomunikasi ya, bahasa lisan dalam bahasa di bahasa Korea memang seringkali subjek itu tidak digunakan ya, apabila memang uh, tema pembicaraannya, topik pembicaraannya masih sama gitu ya, tentang misalnya tentang diri saya gitu ya, maka si sayanya ini boleh dihilangkan ya. Tapi kalau misalnya udah beda topik, tentunya Yorobun harus pakai subjek ya. Jangan sampai nggak pakai subjek ya. Jadi di sini Jumare Yongharul Bomita. Nah, ini si pendengar mengerti bahwa yang menonton film pada akhir pekan itu saya. Kalau misalnya yang nonton bukan saya, tentu harus ada subjek ya. Contohnya Dongsengen Jumare Yongharul Bomita ya. Nah, itu di situ perbedaannya ya, maka harus ada subjeknya itu ya. Makanya kalau misalnya Yorobun nonton drama ya, kata subjek ya, si subjek ataupun si chonen itu sering tidak diucapkan ya. 저는 주말에 영화를 봅니다 dan sebagainya ya. Itu hanya sebagai tambahan informasi. Saya tidak pernah bosan-bosan ya. Kalau di awal-awal belajar bahasa Korea, ikutilah uh, gunakanlah kalimat sesuai dengan tata bahasa yang benar ya. Jadi soalnya kalau misalnya bahasa lisan itu benar-benar berbeda jauh ya, dunianya udah beda dengan bahasa tulisan ya. Jadi supaya robot tidak bingung ya, kalau di awal-awal itu kan fondasi bahasanya harus benar dulu ya, harus kuat dulu fondasinya. Makanya Yorobun harus mengikuti struktur kalimat yang benar dulu ya. Nanti kalau sudah sering berbahasa Korea, sudah bagus bahasa Koreanya, maka bolehlah ya mengikuti orang Korea ya. Ada yang dihilang-hilangnya itu nggak apa-apa gitu. Nah, kita masuk yuk ke contoh dialog percakapan. Nah, sini ada beberapa percakapan yang saya taruh ya. 오늘이 몇 월 며칠입니까? Ya. Yorobo lihat 오늘 itu kan hari ini. 몇 월, ya 몇 월, bacanya 몇 월, ya 몇 월. Bukan 몇월, bukan, tapi 몇 월, ya. 몇 월 며칠입니까? Ini hari ini bulan berapa dan tanggal berapa, ya. 오늘은 3월 22일입니다. Hari ini tanggal 22 bulan Maret. 무슨 요일입니까? Ya. Hari ini hari apa? 수요일입니다. Ya, 무슨 itu artinya apa, ya. 무슨 itu menanyakan tentang suatu jenis, ya.
nanti kita belajar. Karena mungkin ada beberapa di antara Yorobun yang sudah uh, bisa berbahasa Korea ya, tapi mungkin masih ada yang bingung perbedaan musen dan muot ya. Itu nanti ya kita belajar ya, biar barengan sama teman-teman yang lain. Musen itu artinya apa, jenisnya ya, di sini kategorinya ya. Maka musen yoe dimika, hari ini hari apa, suyoe dimita ya. Di sini sudah ada ya, mio dual mio chirimika. Nah, 생일이 언제입니까? 생일 ulang tahun. Kapan hari ulang tahunnya? 제 생일은, 제 itu menyatakan kepemilikan ya. 제 itu berasal dari 저의 ya. Ei ini adalah partikel yang salah satu fungsinya menyatakan kepemilikan ya. Misalnya saya mau bilang ini tas dia gitu ya. 이것은 dia의 가방입니다. Ya, 이것은 dia의 가방입니다. Ya. Nah, itu jadi tambahan tata bahasa tuh buat Yorobun ya. Partikel ei ya. dia의 가방입니다. Ini tas punya dia gitu ya. Contohnya. 제 생일은 6월 7일입니다. Percakapan berikutnya, 몇 시에 찹니까? Tidur jam berapa? 10시에 찹니다. 몇 시에 ya jam berapa? Jangan lupa ya, 몇 시 itu adalah jam berapa dan itu harus pakai ya. Ya tetap saja dalam percakapan bahasa lisan orang Korea nya akan dihilangkan. Myoshi chamika ya langsung gitu ya. Tapi kalau sekarang Yorobun harus pakai tata bahasa yang benar dulu ya. Myoshi chamika, yoshi chamida. 평일에 무엇을 합니까? 평일에 무엇을 합니까? Anda melakukan apa saja di hari biasa ya. 평일에 일합니다. Saya bekerja di hari biasa ya. Jadi 무엇을 하다 ya. 무엇을 하다. 합니까 itu kan kata kerjanya hada. 무엇을 ya. 합니다. 합니까 ya. Ini hamikanya kan dari kata hada ya. Hada itu artinya to do atau melakukan ya. 무엇을 hamika melakukan apa saja ya di hari biasa. 평일에 일합니다. Bekerja. 금요일에 무엇을 합니까 ya. Anda melakukan apa di hari Jumat ya, atau pada hari Jumat ya. Anda melakukan apa saja, Anda melakukan apa pada hari Jumat ya. 옷과 구두를 삽니다. Saya membeli baju dan sepatu ya. 옷 itu baju, 구두 itu sepatu. Nah, itu kira-kira beberapa kalimat yang bisa Yorobun dialog percakapan. Nah, untuk tugas dialog percakapan bersama partner, di sini ada tugas yang saya berikan ya. Buatlah dialog percakapan yang berisi 15-20 kalimat dengan menggunakan tata bahasa yang sudah dipelajari. Dialog dapat dibuat menjadi beberapa dialog seperti pada contoh di atas, atau dibuat menjadi satu dialog utuh. Jadi Yorobun bisa bikin seperti ini ya, atau langsung jadi satu dialog ya, nggak masalah. Jadi satu dialog utuhnya itu ada 15-20 kalimat, terserah Yorobun ya. Namun Yorobun harus memakai di setiap kalimatnya harus pakai partikel yang kita pelajari ya, di setiap kalimat ya. Jadi partikel gua ya.
Dan ini kumpuli tugasnya di 27 Maret 2023 jam 11 siang. Ya, jadi Yorobun bikin kalimatnya dulu, baru Yorobun rekam di Teams ya. Nanti Yorobun kumpulkan rekaman dialog beserta rekaman videonya beserta dialognya ya, di folder biasa ya yang biasa saya buat. Kira-kira itu Yorobun. Lalu saya akhiri ya materinya sampai di sini. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan Yorobun japri saya untuk bertanya. Terima kasih Yorobun sudah mendengarkan materi saya hari ini. Kita bertemu kembali minggu depan. Kamsahamnida.